seluruh kerabat Ralita. Aida Clarissa kembali menyapa Anda kerabat dan selamat datang kembali dalam program kesehatan bersama dengan Ralita FM. Kali ini juga persembahan dari RSUD Slamet Marto Dirjo Kabupaten Pamekasan dengan talk show berjudul Smart Health. Dan kerabat Ralita, Aida Clarissa akan menemani Anda selama formasi 1 jam ke depan, tentunya dengan berbagai isu-isu dari dunia kesehatan, informasi dari dunia kesehatan yang sayang sekali untuk kerabat Ralita lewatkan. Jadi untuk kerabat Ralita dimanapun Anda berada, selain bisa disimak di frekuensi 89.1 Ralita FM, siaran kami hari ini juga bisa kerabat Ralita simak via streaming YouTube kami di Ralita Official maupun di TikTok kami Ralita Official. Ya, selamat pagi kerabat dan selamat menjalankan aktivitas bagi Anda dimanapun Anda berada. Silakan juga sampaikan beberapa pertanyaan atau hal-hal yang menarik yang ingin kerabat Ralita tanyakan, karena ini satu tema yang luar biasa penting juga. Dan untuk kerabat Ralita dimanapun berada, dengan bangga pertama kali talk show Smart Health ini kita langsung mendatangkan Dr. Fitriatur Rida SPJPK FAPSC, dan ini dari RSUD Slamet Marto Dirjo Kabupaten Pamekasan dengan tema pasang ring jantung kini bisa di Smart. Kita sapa dulu Dr. Fitri. Assalamualaikum, selamat pagi dokter. Selamat pagi, salam sejahtera. Baik, gimana nih kabarnya terlebih dahulu dokter? Alhamdulillah sehat, Jumat berkah. Jumat berkah. Terima kasih sebelumnya dokter sudah bersedia hadir pagi hari ini, sempat meninggalkan tempat praktik terlebih dahulu untuk hadir. Jadi ini memang kerabat Ralita jangan sampai disia-siakan kesempatan untuk bertanya langsung begitu kepada pakarnya Dr. Fitri yang pada pagi hari ini sudah ada di studio. Mungkin untuk beberapa warga Pamekasan sudah tidak asing tentunya, utamanya yang memang juga merupakan pasien dari Dr. Fitri, membahas tentang bagaimana pasang ring jantung kini bisa di Smart Pamekasan. Dokter, kita mungkin bisa bahas terlebih dahulu ya dok, karena ini perdana juga dan langsung membahas tentang jantung gitu. Nah, salah satu organ terpenting dalam tubuh manusia. Sebenarnya dokter, bagaimana sih prosedur dari pemasangan ring jantung di RSUD Smart Pamekasan, atau kalau dokter ingin bercerita atau spill sedikit nih dok, bagaimana pengalamannya selama ini dalam melakukan pemasangan ring jantung. Silakan dokter. Terima kasih. Sebelumnya saya kenalan dulu ya. Saya Fitriatur Rida, saya asli Pamekasan, lahir dan besar di sini dan sekarang bekerja di RSUD Smart, RSUD Larasati dan di Fitria Medica ya. Jadi waktu saya ditawarin nih, dok ngisi yuk tentang cath lab. Wah, saya senang sekali nih ya dari Rumah Sakit Smart. Kenapa? Karena saya berharap layanan ini bisa memberikan manfaat yang luas bagi Pamekasan dan Madura pada umumnya. Jadi apa sih cath lab itu? Jadi cath lab itu adalah kateterisasi jantung di mana kita bisa diagnostik sekaligus terapeutik. Jadi kita bisa semi invasif, jadi bukan bedah-bedahan gitu ya. Jadi cuma aksesnya dari pembuluh darah di tangan atau di selangkangan. Kemudian kita bisa masukkan selang kecil, kemudian kita tahu struktur pembuluh darahnya di koroner maupun di otak. Jadi di semua pembuluh darah, bisa di kaki, bisa di koroner, bisa di pembuluh darah otak. Nah, jadi sangat penting sekali pada pasien serangan jantung atau stroke akut. Nah, misalkan pada pasien serangan jantung itu kan kita punya punya waktu period. Jadi time is muscle. Jadi orang-orang serangan jantung itu harus segera, ini kan buntu total, harus segera dibuka buntunya kurang dari 12 jam. Semakin cepat maka semakin baik, menurunkan angka mortalitas atau angka kematian. Semakin cepat otot jantung maka semakin banyak yang diselamatkan. Jadi kalau misalkan kita bisa buka buntunya dalam waktu 1 jam sama 6 jam atau 12 jam itu beda manfaatnya. Karena semakin lama otot jantung maka akan semakin banyak yang rusak. Kalau otot jantung banyak yang rusak akan menyebabkan gangguan irama, gagal jantung, bahkan kematian. Nah, cath lab ini di Rumah Sakit Smart ini memberi harapan baru bagi saya, bagi pasien-pasien saya, bagi Pamekasan, bagi Madura, bisa menurunkan mortalitas, menurunkan kematian, menurunkan morbiditas, menurunkan angka kejadian gagal jantung pada pasien serangan jantung. Karena yang saya bilang tadi, time is muscle, kita punya golden period emasnya itu
3 sampai 12 jam. Jadi orang serangan jantung nih misalnya di rumah masih kerokan dan lain datang ke rumah sakit Smart. Selama ini karena memang masih umum ya, belum dibayar BPJS. Jadi orang serangan jantung kita terapi konservatif. Ya kita kasih obat pengencer darah dan lain-lain. Cuma memang obat pengencer darah efek sampingnya pendarahan. Efek pendarahan, ada efek sampingnya. Nih ada pasien saya ini sekarang saya rawat di rumah sakit Smart umur 50 tahun, rujukan dari Puskesmas Pakong. Ya karena memang cath lab belum bisa digunakan manfaatnya karena masih umum, belum di cover BPJS. Jadi sementara hanya kita berikan obat-obat konservatif pengencer darah. Alhamdulillah tapi hasilnya buntunya berhasil, tapi di hari kedua ternyata ada efek samping pendarahan dan lain-lain ya. Stroke dan lain-lain. Tapi memang efek samping itu nggak banyak. Tapi kan kita nggak tahu efek samping itu bisa terjadi ke semua orang. Nah kalau cath lab ini gimana kita bisa pasang ring segera dengan mengurangi efek samping pendarahan itu gitu. Jadi ini harapan baru sebenarnya, dan harapan saya mudah-mudahan layanan ini bisa dikenal masyarakat luas, bisa bermanfaat dan bisa di cover BPJS itu. Oke, dokter, untuk kasus-kasus penyakit jantung seperti apa saja nih dok yang bisa dilakukan tindakan di cath lab ini dokter? Ya, indikasinya satu pasien serangan jantung. Ya, pasien serangan jantung yang saya tadi setelah saya sampaikan punya golden period kurang lebih 3 sampai 12 jam. Semakin cepat kita lakukan buka buntunya maka akan semakin baik. Terus yang kedua, pasien-pasien penyakit jantung koroner yang kronis di mana ada gangguan pompa jantung. Ya, misalkan terus yang ketiga ada pasien-pasien dengan dengan jantung koroner yang kronis tetapi simptomatik, ada keluhan. Misalkan sering nyeri dada, sering capek, sering ngangsor, yang sudah rutin minum obat. Nah, rutin minum obat tapi kok masih sering ada simptom, sering ada keluhan. Nah, disinilah manfaat dari cath lab ini, pemasangan ring. Tapi kebanyakan sih memang orang Madura nih takut dipasang ring. Itu juga pesan yang mau saya sampaikan, kenapa sih takut dipasang ring? Padahal ring itu adalah harapan baru bagi pasien, membuka penyumbatan di pembuluh darah koroner sehingga memperbaiki sirkulasi jantungnya, sehingga pasien-pasien itu bisa beraktivitas dengan tanpa keluhan dan juga memperbaiki kualitas hidupnya dan mengurangi angka kematian. Itu aja. Dan bukan dibedah, karena orang takut tuh disangkanya pasang ring tuh dibedah ibu ya, padahal hanya lewat pembuluh darah di tangan atau di selangkangan itu. Oke, itu juga salah satu problem ya dok, ketakutan akan dibedah dan segala macam. Mungkin dokter bisa divisualisasikan kepada kita ini awam seperti kita, seperti apa sih prosedur dari pemasangan ring di cath lab ini dokter? Iya, jadi sebenarnya sih nggak takut-takut banget ya. Saya sejak jadi SPJP itu saya sudah pasang, mungkin saya sudah kirim orang-orang Madura ini lebih ribuan orang yang alhamdulillah sangat merasakan manfaat dengan pemasangan ring, udah banyak ya. Cuma memang pada orang yang awam sekali denger ring tuh memang takut. Padahal itu adalah prosedur semi invasif tanpa pembedahan, jadi tanpa pisau. Jadi sama kayak di infus gitu, kita masukkan kayak infus di pembuluh darah arteri, kemudian kita masukkan kateter kecil, pasiennya nggak kerasa kan masuknya di pembuluh darah. Setelah itu kita masukkan kontras, pasiennya sadar nggak dibius, nggak. Nah, kemudian kita masukkan kontras, kita warnai pembuluh darah koroner maupun pembuluh darah di otak. Misalnya serangan jantung, kita warnai pembuluh darah di koronernya. Nah, nanti ketemu buntunya. Nah, itu kemudian dipasanglah stand itu ring kayak virnya bolpen gitu. Kecil berarti? Kecil banget, jadi ukurannya cuma 3 mili, 3,5, 2,5 mili diameternya, panjangnya tergantung panjang lesinya. Nah, kita masukkan dari infus itu, dimasukkan lewat kateternya masuk ke pembuluh darah koroner, membuka pembuluh darah koroner dengan harapan baru bagi pasien, meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi angka kematian, menghindari serangan jantung mendadak.
Oke, Prosedurnya mungkin 30 menit ya, cepat 15-30 berarti ya. cepat mungkin. Ya. Baik, dokter, untuk waktu pemulihan sendiri untuk pasien yang sudah dilakukan pemasangan ring sebenarnya berapa lama? Karena semi invasif besok pulang kalau Oh, nggak ada keluhan. Ya, jadi H-1 masuk rumah sakit, kemudian waktu hari hanya tindakan, H+1-nya pulang. Dan ini saya harap manfaat sekali karena ini hampir 2 tahun ya belum di cover BPJS. Jadi saya harap sekali mudah-mudahan eh, bisa memberikan manfaat ya baik dari manajemen Rumah Sakit Smart sendiri, pada para pemangku jabatan, Pak Bupati dan semua jajaran bisa membantu agar Cath Lab ini bisa manfaat ya. oke. Tadi dijabarkan oleh dokter ini sudah berdiri selama 2 tahun. Nah, selama 2 tahun ini sebenarnya seperti apa progresnya, Dok, dalam pemanfaatan cath lab untuk pasien-pasien dengan gangguan-gangguan jantung ini? Ya, sementara memang hanya pasien umum dan baru kurang lebih ya baru 3 orang yang memanfaatkan karena memang pasien umum itu jarang sekali ya di era BPJS sekarang. Padahal kita tahu prevalensi penyakit jantung koroner itu sangat besar di Indonesia sendiri dan pembunuh nomor 1 di dunia selain stroke ya. Jadi pembunuh nomor 1 nih penyakit jantung dan belum bisa dimanfaatkan manfaatnya cath lab ini di Pamekasan pada khususnya gitu. Oke, saya juga memperhatikan dari tadi dokter ini juga salah satu suara hati ya Iya iya dari iya iya dokter iya spesialis iya. jantung Iya sendiri iya bahwa iya iya. pemanfaatan dari cath lab ini dirasa kurang maksimal sampai hari ini. Nah, seperti apa, Dok? Mungkin bisa diceritakan begitu pengalaman sejauh ini melihat pasien-pasien yang mungkin harusnya mendapat pertolongan lebih cepat, tapi karena ini harus dibayarkan secara umum biaya, tapi akhirnya tidak bisa tertolong. Silakan, Dokter. Iya. Boleh cerita nih, Suara Dok, hati apa-apa, ya, Dok? iya iya. Eh, Sebenarnya saya selama 2 tahun ini saya tetap bawa pasien-pasien saya selama ini tiap Jumat ini saya cuti nih. Biasanya saya bawa pasien-pasien saya ke Surabaya ya. Jadi saya ikut guru saya Prof Yudi Hair di Surabaya. Saya kerjakan pasien-pasien di Surabaya tiap Jumat. Ya alhamdulillah mereka merasakan manfaat yang sangat besar. Nah, tetapi orang Madura mau berangkat ke Surabaya itu pasti yang punya menengah ke atas lah ya. Nah, kebanyakan yang kayak petani, yang orang awam menengah ke bawah susah. Denger aja Pak ayo Pak pasang ring. Sebenarnya mereka semangat ya karena mereka sudah sesek, sudah nyeri dada, udah capek sekali dengan kondisinya. Iya dok, saya nurut, tapi saya nggak mampu biaya untuk ke Surabaya. Sehingga ya mau gimana lagi. Jadi pasien-pasien itu ya hanya konservatif, terapi konservatif dengan obat-obatan ya di poli jantung dan lain-lain. Ya selalu keluarnya dok masih sesek, dok masih nyeri dada. Ya, tapi saya berusaha maksimal ya untuk mereka terapi konservatif untuk mengurangi keluhan. Nah, itu kalau pada pasien penyakit jantung koroner yang kronis. Nah, kalau pasien-pasien serangan jantung selama ini ya masih terapi konservatif yang saya bilang. Jadi dengan terapi obat-obatan saja, terapi obat pengencer darah yang dimasukkan lewat pembuluh darah vena, ya daripada kita nggak melakukan tindakan gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita mau rujuk ke Surabaya juga nggak bisa, karena dari guideline kami, dari guideline PERKI di Perhimpunan Jantung Indonesia, jadi pasien serangan jantung total di mana yang dikatakan STEMI, kalau merujuknya kurang dari 120 menit untuk dipasang ring itu kamu harus lakukan tindakan kasih pengencer darah karena 120 menit itu otot jantung itu banyak yang mati. Ya, jadi nggak bisa orang serangan tuh kita rujuk ke Surabaya gitu karena membahayakan, karena kita harus melakukan tindakan karena sini Surabaya pasti lebih 120 menit mau pakai ambulan yang super cepet pun, pakai patwal pun, dan di Surabaya juga masih di UGD, masih lapor DPJP dan lain-lain kan prosedurnya panjang. Jadi dari perhimpunan kami, kalau pasien serangan jantung dengan rujukan lebih dari 120 menitnya harus dilakukan pengencer darah, yaitu yang kita lakukan sementara di Rumah Sakit Smart. Tapi memang ada efek sampingnya, yaitu pendarahan. Ya meskipun efek sampingnya itu nggak banyak, tetapi ada aja yang setelah jantungnya sudah oke, buntunya sudah lumayan, sudah tembus, tapi dalam sehari 2 hari ke depan ternyata stroke. Ada,
ya, meskipun hanya 0,1%. Tapi kalau 0,1% dari penduduk Pamekasan misalnya berapa ya, 800.000, 0,1% dari 800.000 misalnya kan cukup besar ya. Makanya saya berharap banget Cat Lab ini bisa benar-benar di cover BPJS suatu saat. Sebenarnya manajemen Rumah Sakit Smart tuh sudah banyak berusaha ya untuk cover BPJS, tapi saya nggak tahu di mana masalahnya sampai sekarang masih belum bisa di cover. Ya, mudah-mudahan juga bisa mendapat perhatian dari Pamekasan ya. Jadi saya harap bisa dibawa bersama-sama sehingga dikawal sehingga Cat Lab ini bisa memberi manfaat. Terima kasih. Oke, dokter, untuk penyakit jantung sendiri kan ini ada beberapa jenisnya ya dok. Mungkin bisa dijabarkan kepada masyarakat dok untuk beberapa jenis penyakit-penyakit jantung atau gangguan-gangguan jantung yang umumnya dialami oleh pasien-pasien dari dokter Fitri. Ya, penyakit terbanyak itu di dunia maupun di Indonesia penyakit jantung koroner itu terbanyak. Penyakit jantung koroner itu apa? Penyumbatan pembuluh darah koroner yang memberi makan ke otot jantung. Dan itu sangat banyak sekali. Ini hanya saya banyakin nih, banyak sekali di Pamekasan. Kenapa? Karena kita kebanyakan masyarakat Pamekasan itu satu smoker ya. Ya, jadi memang bapak-bapak nih yang merokok dikurangi, kalau bisa berhenti. Terus yang kedua pola makan. Pola makan kita, orang-orang Pamekasan ini kebanyakan makan berlemak, nggak mau sayur, jadi kolesterolnya berlebihan. Terus darah tinggi juga kita harus darah tingginya diturunkan, gulanya diturunkan, ya, sama jangan hindari mager. Nah, sedentary lifestyle. Jadi orang-orang gemuk ini nggak ada orang bilang nggak apa-apa dok gemuk sehat, nggak ada orang gemuk yang sehat. Saat ini sehat. Kalau dibiarkan obesitas maka tetap akan jatuh ke penyakit jantung koroner. Itu yang penyakit jantung terbanyak. Yang lain dok banyak, kayak penyakit jantung katup ya, penyakit jantung katup bocor, penyakit jantung rematik ya, jadi jantung bocor. Kemudian jantung bengkak karena darah tinggi, banyak juga. Jadi macam-macam. Ada juga karena jantung bengkak karena infeksi, jadi banyak miokarditis. Tapi terbanyaknya penyakit yang terbanyak di Indonesia, di dunia, di Pamekasan tuh penyakit jantung koroner itu. Oke, yang umum terjadi di masyarakat ya dokter. Iya, ya umum. Untuk pertanyaan kembali lagi ke Cat Lab ya dok. Untuk teknologi yang digunakan sebenarnya seperti apa dok? Nah ini untuk mesinnya ini saya bersama direktur waktu itu Dr. Budi ya, direktur kami itu sebenarnya kita waktu itu diskusi mau pilih yang mana nih. Kita pilih mesin yang paling bagus yang ada saat ini. Jadi nggak kalah sama yang ada di Siloam, nggak kalah sama yang di harapan kita. Jadi saya dulu belajar di Bina Waluya juga di Jakarta, nggak kalah dari itu. Jadi ini mesin yang kita pakai ini mesin yang terbaik yang ada saat ini ya di Indonesia, itu mesin terbaik yang ada di Pamekasan ini dengan teknologi yang paling canggih yang ada sekarang. Jadi kita nggak kalah sama mesin yang di luar ya. Kemudian untuk pemilihan stand, karena saya sangat perfeksionis ya, saya nggak pilih-pilih yang produk jelek. Jadi untuk yang pemilihan balon stand juga nggak kalah jadi dengan yang di luar. Jadi kita pilihkan yang produk-produk stand, produk-produk ring yang berkualitas ya. Dan ini saya kayak kalau pasang ring di Siloam, saya kemarin bawa pasien saya sebelum ada Cat Lab ini, pasien umum tuh bisa 120 juta dengan kualitas yang sama ya, dengan saya sendiri yang pasang juga. Tapi alhamdulillah saya juga sama direktur, janganlah dok, jangan mahal-mahal, ini daerah saya ya, ini tanah air saya lahir di sini, ini penduduk kita, nggak usah mahal-mahal lah dok, yang penting gimana prosedur tetap rumah sakit nggak rugi, prosedur berjalan ya itu. Jadi kita sampai sekarang masih umum ibu, jadi biayanya 30 juta itu tanpa ring. Jadi 30 juta itu untuk mesinnya juga, untuk maintenance, untuk prosedurnya, untuk kayak alat-alatnya, tapi di luar ring. Nah, ring itu kualitasnya macam-macam. Ada yang 8 juta, ada yang 10 juta, ada yang gitu. Nah, nanti untuk ringnya bisa pilih pasiennya gitu. Jadi untuk prosedurnya 30 plus di luar ring dan balon.
Oke. Dan itu termurah dengan kualitas yang baik, karena memang saya waktu itu bilang ke direktur, gak usah mahal-mahal lah dok, yang penting prosedurnya berjalan, manfaat, yang penting dikenal dulu gitu. Oke. Ini menurut informasi juga merupakan rumah sakit rujukan khusus jantung oleh Iya. Kementerian Kesehatan di Madura secara umum ya dokter. Ditunjuk Kemenkes, Ditunjuk. iya. Nah ini juga sebenarnya peluang untuk menyelamatkan pasien lebih banyak lagi ya dokter. Iya. Tadi dokter cerita sekitar 3 orang sudah berhasil. Iya, alhamdulillah. Nah dari ketiganya ini dokter boleh diceritakan dengan kasus seperti apa dan penanganannya seperti apa dokter? Iya, yang terakhir ya, saya cerita kasus terakhir. Jadi laki-laki usia 70 tahun datang ke UGD dengan henti jantung. Jadi kejang, henti jantung, kemudian alhamdulillah ini kejang henti jantungnya di depan saya. Jadi saya lagi visite setengah 6 pagi di rumah sakit, kejangnya henti jantungnya di depan saya. Nah, saya lakukan pijat jantung, alhamdulillah pasiennya bisa ROSC, bisa kembali spontan sirkulasinya. Kemudian saya panggil keluarganya, Pak, dan setelah sadar itu, aduh irama jantungnya 200, tiba-tiba 30, 200. Saya bilang ke keluarganya, Pak ini hidup dan mati. Kalau Bapak tanpa lakukan tindakan, ya kita menunggu. Tapi kalau Bapak ikhtiar, kita naikkan pasang ring, ya wallahu a'lam, tapi ikhtiar. Kira-kira berhasil nggak dok? Ya hasil Gusti Allah, tapi yang penting kita ikhtiar. Alhamdulillah keluarganya saya pasrah dok, naiklah, dilakukan pemasangan ring. Setelah terpasang ceplek, udah pasiennya udah langsung sadar, enak, sehari 2 hari pulang. Dan sampai sekarang beliau kontrol dengan kondisi yang, dok saya kayak lebih seger ya katanya, lebih bugar kayak umur 50 tahun gitu. Itu minggu kemarin beliau kontrol. Jadi benar-benar urgensinya cath lab ini bagi saya sangat urgent. Kenapa? Karena ini time is muscle, kita bekerjaan dengan waktu. Nggak sempet kita rujuk ke Surabaya kayak pasien henti jantung, pasien serangan yang STEMI. Nah, terus dok, tapi tetangga saya bisa dirujuk. Ya itu kasus-kasus yang serangan-serangan jantung yang masih kayak belum total 100%. Tapi kalau serangan jantung yang oklusi total 100%, kita nggak ada waktu untuk merujuk. Harus lakukan di sini, di Pamekasan gitu. Nah, yang harapannya yaitu mudah-mudahan ibu bisa membantu juga. Berarti harapan besarnya adalah segera bisa di cover oleh asuransi begitu ya dokter. Iya, Oke. mudah-mudahan. Sebenarnya bagaimana kemudian Rumah Sakit Smart ini juga memastikan teknologi ini dapat manfaatnya luas tepat ya kepada masyarakat seperti apa dokter sebagai pemangkunya langsung begitu di spesialis jantung. Ya kemarin sih Pak Direktur saya udah datang ke BPJS dan lain-lain, BPJS Pusat dan lain-lain yang mengusahakan, tetapi ya sampai sekarang masih belum. Ya mudah-mudahan manajemen beserta, saya tekankan lagi, mudah-mudahan manajemen beserta pemangku jabatan bisa membantu bisa tercover BPJS karena manfaatnya sangat luas, itu aja. Oke dokter, ini ada beberapa pertanyaan juga dari masyarakat. Kita akan bacakan nantinya kepada dokter dan bisa dijawab langsung. Kita jeda terlebih dahulu kerabat Ralita. Usai jeda kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang akan dijawab langsung oleh dokter Fitri. Jadi jangan kemana-mana kerabat Ralita, tetap stay tune di 89.1 Ralita FM, Peragam Hiburan dan Informasi.
Terima kasih kerabat Realita Kerabat setia bersama dengan Ayuda Clarissa di 89.1 Realita FM, beragam hiburan dan informasi. Anda masih menyimak program Talk Show Smart Health bersama dengan RSUD Slamet Martodijo Kabupaten Pamekasan dengan tema pasang ring jantung kini bisa di Smart. Masih bersama narasumber kita yang luar biasa pagi hari ini, kerabat Dr. Fitriatur Rida, SPJPK FAPSC dari RSUD Slamet Martodijo Kabupaten Pamekasan. Kerabat, saatnya kita masuk ke beberapa pertanyaan yang masuk ke redaksi kami di laman YouTube Realita Official dan juga TikTok kami di Realita Official. Ada pertanyaan, dokter, izin kita bacakan beberapa. Ini dari akun Zaini Alfats. Dokter, kalau habis pasang ring, apa harus minum obat secara terus-menerus ya? Silahkan dokter. Ya. Jadi ring itu adalah harapan baru bagi pasien-pasien dengan serangan jantung. Jadi karena dan tidak semua penyumbatan itu bisa pecah dengan obat. Ya, saya selalu bilang ke pasien nih, kayak ini kan pembuluh darah kayak pipa. Buntu di pipa saluran air aja nggak semua bisa diobatin kan pakai obat, harus didorong sama. Jadi mekanisme pasang ring itu sebenarnya penyumbatannya itu dimasukkan kawat halus, itu didorong penyumbatannya, kemudian dipertahankan dengan ring. Nah, tentang obat, jadi jantung itu penyakit komplikasi, jadi minum obatnya seumur hidup. Mau dipasang ring nggak dipasang ring, obatnya sepanjang usia. Cuma dengan pasang ring ya udah buntu dibuka. Jadi kan lebih di satu pembuluh darah itu aja yang dibuka. Nah, terus dok kan udah dibuka dok, kenapa harus pakai obat? Yalah, pembuluh darah koroner emang satu itu aja, kan ada pembuluh darah yang lain. Nah, jadi untuk menjaga tetap patensinya tetap bagus sama pembuluh darah koroner yang lainnya itu tetap bagus, ya tetap harus minum obat, sama kendalikan faktor resikonya, kayak orang kencing manis gulanya harus di bawah 200, tensi harus di bawah 140, kolesterol LDL harus di bawah 55, jangan kegemukan, banyak olahraga. Tadi juga katanya ada ya pertanyaan olahraga pada penyakit jantung. Ya, olahraganya sesuai dengan kondisi tiap orang itu individual. Jadi makanya kenali jantung Anda, tanyakan pada dokter yang merawat, boleh nggak olahraga. Tapi kalau sudah stabil, pasien-pasien jantung itu bisa olahraga, tapi dengan low moderate intensitas. Jadi yang kayak jalan kaki gitu, jogging ringan, naik sepeda, itu pun 30 menit aja, 5 kali seminggu cukup. Kalau mau tiap hari ya boleh ya. Ada juga nih dari Fatoni Ahmad, semoga akan cepat realisasi khususnya untuk pasien BPJS. Semangat selalu untuk Dokter Fitri. Amin. Dokter, ada juga dari Komar. Assalamualaikum Dokter Fitri, saya pasien dokter. Mau nanya, selain di ring apakah ada alternatif lain? Sampai sekarang belum ada. Ya, jadi indikasi pasang ring. Jadi sebenarnya kita kenali dulu Pak Komar, indikasi pasang ring itu apa. Nggak semua pasien penyakit jantung koroner itu di ring. Bukan berarti saya karena konsultan intervensi terus semua pasien mau saya ring, enggak. Jadi indikasinya satu, pasien serangan jantung Pak Komar. Jadi kalau udah serangan jantung buntu total 100% ya harus dibuka dengan ring ya. Terus yang kedua, pada pasien dengan gagal jantung karena penyebabnya koroner dengan pompa jantung yang lemah. Terus yang ketiga, pada pasien penyakit jantung koroner yang sering banyak keluhan, sering nyeri dada, sering capek, sering ngangsor, intinya yang kualitas hidupnya jelek. Nah, kalau ternyata bapak saya sendiri nih penyakit jantung koroner tapi stabil, nggak ada simptom, nggak ada keluhan, nggak ada riwayat serangan jantung, ya diobati aja cukup dengan terapi medikamentosa optimal gitu. Ya, jadi harus indikasinya dulu nih, jangan semua orang Pak koroner di ring gitu, nggak boleh. Jadi harus indikasinya yang tadi saya sebutkan ya.
Oke, ada juga ini dari Fitri Mutia. Saya harap pelayanan Cat Lab di RSUD Smart Pamekasan ini segera tercover BPJS Amin, amin, dan amin. sangat berharap case ini jadi atensi Bupati dan pemangku jabatan Amin, lainnya. amin, amin. Ya, semoga ini juga jadi perhatian Iya, secara langsung iya, ya dokter iya, ya. iya, iya, Harapan amin. dari semua pihak juga. Ada juga dari akun Ayudia Wardani. Dokter, untuk pasang ring itu tercover BPJS gak? Nah, ini dari tadi belum menyimak kayaknya. Jadi manfaatnya sangat besar tetapi masih umum. Dan kalau umum pun saya rasa direktur RSUD saya sudah berkonsultasi dengan beliau dan alhamdulillah direktur kita ini sangat baik. Jadi di ACC ya. Jadi ini mungkin pasang ring termurah se-Indonesia dengan kualitas yang baik ya. Baik mesinnya, teknologinya dan ringnya. Jangan khawatir. Ini kita pasang segitu tuh karena niatnya memang menolong orang ya. Jadi untuk yang umum 30 juta itu tanpa ring. Jadi ringnya nanti balon sama ringnya dipilih sesuai dengan keuangan. Jadi ada ring yang harganya 7 juta, ada 10 juta, 15 juta, itu nanti dipilih. Balon juga ada yang 1 juta, ada 2 juta, itu tergantung kemampuan pasiennya. Ya, dan itu termurah se-Indonesia. Ya, karena memang niatnya itu menolong orang, tapi mau segitu pun masih berat Pamekasan ini ya, masih berat. Jadi tetap kalau nggak di cover BPJS tuh sama aja manfaatnya kurang gitu. Dan hampir 99% pasien RSUD tuh BPJS. Baik, selanjutnya ada dari akun Nanda Malia. Setelah pasang ring dokter, apa saja yang harus kita hindari? Ya, ini penyakit jantung koroner ya. Kalau udah serangan, jadi apa sih dok bedanya penyakit jantung koroner sama serangan? Kalau penyakit jantung koroner, jadi pembuluh darah koroner, plaknya, penyumbatannya itu dibentuk dari kita muda. Tambah lama, tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Kalau sudah di atas 70%, bahkan 100%, itulah serangan jantung. Nah, kalau udah dibuka penyumbatannya, kalau pembuluh darahnya sudah terbuka, kan aliran darah dan oksigen ke otot jantungnya jadi lancar, sehingga otot jantungnya pompanya lebih baik, sehingga kualitasnya hidup lebih baik. Yang dilakukan setelah dipasang ring, ya faktor resikonya tetap ditekan. Yang tadi saya ulang-ulang, jangan merokok, gulanya dikendalikan di bawah 200, tensi di bawah 140, kolesterol LDL di bawah 55, jalan pagi, hidup sehat, dan jangan stres, jangan banyak pikiran itu. Oke, dokter, untuk rokok ataupun vape yang sekarang lagi banyak Ya, digunakan ya. itu sebenarnya Apa bedanya? bedanya apa, cenderung lebih aman vape atau Iya, seperti iya, apa? iya. Ini bisa jadi edukasi Iya, bersama iya, untuk iya, kita. iya, Silakan iya. dokter. Ya, jadi saya selalu bilang ke pasien, baik rokok atau vape itu sebenarnya bukan sampai ke mulutnya Pak, saya gitu. Tapi asapnya kan dihisap. Asapnya dihisap. Nah, nikotin sama semua yang di dalamnya itu tar dan lain-lain itu yang sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Dan rokok itu sudah diteliti banyak sekali memang kerugiannya. Ya, tapi begitulah. Pamekasan ini tembakau terbesar ya produksinya, terbaik ya katanya. Ya, sehingga memang orang dengan penyakit kardiovaskuler ini nomor 1. Jadi penyakit jantung dan stroke tuh terbanyak di rumah sakit Smart. Dokter, kalau untuk yang disebut dengan penyakit jantung bawaan itu seperti apa? Nah ya, saya lupa ya, penyakit jantung bawaan tuh penyakit jantung yang dibawa sejak lahir. Jadi 3 bulan pertama itu kan pembentukan struktur jantung. Nah biasanya ibu-ibu ini kadang ada infeksi kayak TORCH gitu ya, toksoplasma, atau nggak mau makan, mual-mual, sehingga kualitas gizinya itu kurang baik. Nah sehingga anak bayi-bayi ini lahir dengan penyakit jantung bawaan. Saya dulu pernah launching ya, ada namanya penyakit jantung bawaan merah biru. Jadi saya punya saya bikin waktu itu tahun berapa ya. Jadi saya permudah, saya bikin screening, ada namanya penyakit jantung bawaan merah biru. Penyakit jantung bawaan merah itu artinya jantung bocor tetapi kukunya masih merah. Beda dengan penyakit jantung biru. Nah, ini banyak ya para orang tua ini kurang care. Jadi dia kukunya biru,
Tapi nggak tahu bapak ibunya. Jadi datang ke praktek saya itu sudah umur 15, 20 dan anaknya itu sebenarnya pakai kuteks gitu biar ini. Dan orang tuanya nggak care, nggak tahu. Nah, jadi intinya kalau penyakit jantung bawaan itu sebenarnya bisa dikenali sejak lahir. Ya. Apa itu? Satu satu anak yang sering infeksi pernafasan berulang. Jadi curiga nih. Jadi kalau kita punya anak kok sering batuk ya, apalagi sampai batuknya itu pneumonia. Jadi infeksi nafas bawah ya, bukan cuma pilek-pilek gitu ya. Nah, kita harus aware para ibu-ibu, bapak ini apa punya penyakit jantung ya, itu satu. Terus yang kedua gagal tumbuh. Jadi kalau ada anak stunting, ada anak pendek gagal tumbuh, padahal udah dikasih gizi yang baik, kok masih gagal tumbuh nih? Nah, kita pikirkan ini penyakit jantung bawaan nih. Terus yang ketiga, dia sulit makan dan menyusu. Jadi kalau menyusu atau makan dia tersedak. Oke. Nah, itu kita pikirkan. Jadi satu, sama yang ketiga ada keluhan. Jadi kadang masih kecil nggak mungkin sakit jantung. Jangan salah. Sekarang banyak penyakit jantung bawaan ya karena 3 bulan pertama ibunya infeksi sama malas makan. Biasanya kan masih hiperemesis ya 3 bulan pertama. Jadi kalau jantung bawaan kalau ada satu gagal tumbuh ya. Terus yang kedua ada misalkan anak dengan keluhan gampang capek, ngangsor, sesek, kalau berlari ngos-ngosan. Nah, itu kan nggak wajar ya. Terus yang ketiga dia sulit menyusu atau makan. Jadi kalau misalkan disusuin nih terus kok kalau kita susuin kok tersedak terus gitu. Nah, kita pikirkan itu. Sama yang keempat infeksi saluran nafas bawah berulang. Kita pikirkan penyakit jantung bawaan. Mungkin nggak dok kalau penyakit jantung bawaan itu dia nggak menunjukkan gejala dari kecil, jadi ketawanya pas besar. Iya, itu tipe yang ASD. Jadi penyakit jantung bawaan tuh banyak. Paling ini adalah bocor di tingkat serambi, di tingkat atrium. Karena di tingkat serambi itu lubangnya cenderung kecil sehingga memang secara prevalensi baru kelihatan di umur 20 tahun ke atas. Karena udah gagal jantung kanan. Jadi kalau bocor dia pelan-pelan darah dari serambi kiri pelan-pelan bocor ke serambi kanan, Nyampur. tambah lama tambah banyak dan akhirnya pada usia di atas 20 tahun jantungnya jadi bengkak yang kanan. Nah, itu mulailah ada keluhan. Khusus yang ASD, bocor di tingkat serambi. Tapi kalau penyakit jantung bocor yang lain harusnya sudah ketahuan sejak masa anak-anak bahkan bayi. Itu bisa ditangani dok. Iya, bisa ditutup. Banyak anak-anak, alhamdulillah banyak anak-anak yang datang ke praktek kayaknya beberapa sudah paham kalau penyakit jantung bawaan tuh sebenarnya bisa ditolong gitu. Banyak yang datang ke praktek ternyata sering batuk. Saya juga, ibu tahu dari mana gitu. Kan biasanya kan bawa ke dokter anak gitu ya. Tahu dari mana kok kesini gitu? Iya dok, tetangga saya gitu. Biasanya kan cerita-cerita. Nah, jadi dia sering datang, sering batuk dok. Nah, ternyata saya USG jantung. Lah kok bener bocor. Setelah ditutup, alhamdulillah kualitas hidupnya baik, anaknya tumbuh, nggak gagal tumbuh, berat badan mudah naik, nggak batuk lagi gitu. Oke. Ini juga ilmu Wawasan, baru ya. ya. Nah dokter, ada juga ini yang bertanya, dokter gejala awal dari sakit jantung tuh apa ya yang paling umum? Dari Sofi Andini. Ya tergantung jenisnya apa. Ada penyakit jantung kena darah tinggi, penyakit jantung koroner, penyakit jantung bocor, penyakit jantung bawaan. Ya tergantung apa. Tapi prinsipnya terbanyak itu penyakit jantung koroner. Ya, jadi kita kalau punya faktor resiko, misalkan kayak kencing manis, darah tinggi, kolesterol, obesitas, kita screening dari usia muda. Jangan nunggu sesek, nyeri dada, jangan nunggu sakit dulu gitu. Oke, yang Screening dulu. disebut angin duduk gitu dok. Angin duduk itu Beda lagi. istilahnya itu serangan jantung ringan Oh. pada penyakit jantung koroner. Jadi dia keluhannya kayak nyeri dada, diteken sampai gobios, keringet dingin. Nah, kalau terjadi seperti itu, jangan tunggu kerokan dulu, segera datang ke rumah sakit karena time is muscle. Time is muscle itu apa? Waktu adalah otot jantung. Kita punya golden period kalau memang itu serangan jantung itu kurang lebih 3 sampai 12 jam aja. Semakin lama bertele-tele, nanti baik pasien telat datang atau rujukan dari puskesmas telat ke rumah sakit, maka semakin banyak otot jantung yang rusak. Dan otot jantung yang rusak, kalau udah rusak, ya rusak. Sehingga mempengaruhi pompa jantung. Kalau pompanya turun, kualitas hidupnya akan kurang baik.
Kalau yang kematian-kematian karena kata orang serangan jantung mendadak Itu total. Jadi serangan langsung jantung, berhenti. iya. Jadi serangan jantung. Kenapa urgensi cath lab itu? Karena kita berkejaran dengan waktu. Time is muscle. Jadi pada pasien dengan serangan jantung yang luas, ya, di mana ada gangguan hemodinamik, tensi turun, irama tidak teratur, inilah urgensinya cath lab itu. Nah, jadi ada yang serangan jantung yang ya yang masih beda-beda ya, karena serangan jantung tuh ada dibedakan tergantung kilip, memang ada kilip 1, kilip 2, kilip 3, kilip 4. Kalau kilip 4 tuh sudah diikuti dengan shock kardiogenik. Jadi kadang ada yang nanya, "Dok, saya serangan jantung tapi sehat, baik. Ini serangan jantung tapi kok meninggal?" Ya karena memang presentasi datangnya itu beda sudah. Jadi ada pasien yang serangan jantung sudah shock kardiogenik, tensi udah rendah, orangnya udah nggak sadar. Apalagi di kita memang belum ada cath lab, yang mau diapain ya, terapi konservatif semaksimal mungkin, terapi medikamentosa semaksimal mungkin. Ya tapi kalau ada cath lab kan lebih banyak yang bisa kita tolong ya. Betul. Dokter, ada juga yang bertanya, setelah kena penyakit jantung awal, apa yang perlu dihindari dan dilakukan? Tergantung apa jenisnya, makanya screening dulu. Jadi karena tiap orang individual, case by case. Jadi apa dulu nih penyakitnya, harus tahu dulu sehingga kita bisa apa yang kita lakukan gitu. Apa dulu nih, diagnosis dulu baru kita lakukan nanti. Kalau bocor ya ditutup, kalau koroner ya diobatin, kalau dengan obat masih ada keluhan ya dipasang ring, simple gitu. Oke, dokter, ada juga yang menyampaikan, Bu Dokter Fitri ini terbaik loh, sudah baik ke pasien, intinya tidak pilih mau umum atau BPJS, cantik lagi, sehat-sehat Bu Dokter. Ada juga dari akun Insan Adim, Dok, kalau sering nyeri dada tuh apa ada kategori punya sakit jantung? Harus screening Pak Adim. Jadi kita harus tahu, intinya dengarkan alarm tubuh. Jangan terlalu mengentengkan ya. Kayak kemarin juga kan pelari jatuh banyak ya, pingsan, malah sampai pendarahan otak, malah gini yang viral-viral kemarin itu. Jadi dengarkan alarm tubuh. Kalau ada sesuatu yang nggak beres yang kita rasakan, itu pasti screening. Jangan tunggu sakit. Jadi kayak umur ini termuda nih, saya pasang ring umur 26 tahun, Bu. Oh, masih seumuran saya berarti. Iya. Terus juga wanita tuh biasanya kalau sakit jantung di atas 50 setelah menopause. Ini saya sekarang nih menangani orang pasien serangan jantung umur 39 sama 40 tahun udah pasang ring pula. Jadi sekarang memang prevalensi itu tambah turun. Makanya jangan karena kita muda kita enteng. Kenali tubuh kita, cek di gula, kolesterol, tensi kita ya. Apalagi kita punya riwayat genetik. Nah, bapak ibu kita, om kita punya sakit jantung, kita lebih waspada. Screening, jangan tunggu sakit. Oke, dokter, kita sudah bacakan beberapa pertanyaan. Kita balik lagi nih ke fasilitas-fasilitas untuk beberapa tindakan-tindakan untuk pasien-pasien di Smart, begitu untuk pasien jantung. Beberapa tahun yang lalu saya sempat talk show juga dokter bersama dengan beberapa petugas dari CVCU. Kebetulan waktu itu dokter Fitrinya masih sekolah katanya. Nah, mungkin bisa digambarkan seperti apa itu dokter CVCU ini? Ya, jadi alhamdulillah dengan izin Allah, alhamdulillah Rumah Sakit Smart ini menjadi rumah sakit kebanggaan bagi saya dan Pamekasan dan Madura pada umumnya. Jadi menjadi rumah sakit rujukan ditunjuk Kemenkes. Kenapa? Karena memang lengkap sejak awal ya. Jadi Rumah Sakit Smart ini memiliki ruang CVCU, ruang intensif jantung yang beda dengan dengan ICU. Jadi memang sebelahnya itu orang sakit jantung, jadi tenang gitu. Kalau di ICU itu kan orang bedah, orang gagal ginjal kumpul. Nah kalau CVCU itu dia memang khusus orang sakit jantung, nurse-nya juga pelatihan jantung, jadi semua di situ. Dan kita ini punya IPJVT. Jadi apa itu dok? Instalasi pelayanan jantung vaskular terpadu. Jadi satu lingkup gitu. Jadi dari UGD, belakangnya CVCU, sampingnya cath lab. Itu kenapa? Karena itu mempersingkat waktu. Karena time is muscle tadi, kita nggak bertele-tele, minum dulu, tenang dulu, dorong dulu. Jadi kita kalau di Rumah Sakit Smart ini alhamdulillah dari UGD, CVCU, cath lab ini sangat cepat. Karena semua sudah tahu bagaimana pentingnya waktu adalah otot jantung.
Ya, jadi saya sangat berbangga, terima kasih Rumah Sakit Smart memberikan eh, fasilitas yang sedemikian baiknya kepada saya sebagai SPJP dan kepada masyarakat, karena kita punya satu lingkup. Yang tadi saya bilang UGD, belakangnya CVCU, sampingnya cath lab. Dan itu merupakan pelayanan jantung vaskular terpadu. Jadi selesai di situ. Sebenarnya kalau cath lab sudah benar-benar sudah ada, ya udah pelayanan jantung selesai di Pamekasan. Kalau sekarang kan saya masih bawa pasien saya tiap minggu ke Surabaya. Tiap minggu loh, bayangkan selama 2 tahun tiap minggu saya ke Surabaya. Jadi ya lelah hayati PP. Padahal nih saya punya curhat nih, ibu 4 anak. Bayangkan. Oke, berarti dokter ini juga merupakan seorang dokter di rumah sakit di Surabaya juga. Nah, secara teknologi, secara fasilitas berarti nggak kalah sebenarnya, Dok, ya? Teknologinya saya sampaikan, mesinnya ini adalah yang terbaik nomor 1 di Indonesia sekarang. Jadi sama dengan yang ada di Siloam, sama dengan yang di Bina Waluya. Saya dulu kan belajar sama Prof Munawar juga di Bina Waluya, sama mesinnya sama. Untuk ringnya juga saya pilihkan yang sesuai dengan saya tempat belajar. Jadi sama dengan yang saya pakai di Surabaya. Dengan harga yang sangat kami tekan untuk menolong orang. Oke, dokter, perbincangan yang menarik sebenarnya. Ke depan nih sebenarnya pengen seperti apa sih, Dok, untuk pelayanan jantung di Rumah Sakit Smart ini, khususnya Kabupaten Pamekasan gitu, Dok? Ya, saya harap pelayanan jantung di Pamekasan ini bermanfaat menjadi rujukan di Madura dan selesai di Pamekasan gitu. Jadi angka morbiditas dan mortalitas bisa berkurang, dan cath lab ini menjadi harapan baru bagi saya, bagi dokter jantung, bagi pasien. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan di cover BPJS, karena yang saya sampaikan 99,9% pasien kami itu adalah pasien BPJS. Oke, dokter, bisa kasih saran nggak, Dok, untuk kita yang kemudian untuk terhindar, begitu, supaya tidak menambah pasien dokter Fitri. Silakan, dokter. Iya. Satu, faktor resiko. Jadi kita harus kenali faktor resiko yang ada di kita. Faktor resiko itu bisa dirubah dan nggak bisa dirubah. Yang nggak bisa dirubah kalau ada genetik, umur, kita harus tahu. Ya, kalau orang tua kita misalkan diabetes, jantung, nah kita lebih hati-hati. Umur tambah tua, kita harus lebih wise, lebih bijak ya tentang cara makan, cara hidup, cara berpikir. Kita harus lebih bijak ke sana. Terus yang kedua, kita bisa tekan faktor resiko yang bisa dirubah. Itu yang seperti saya tadi sebutkan, tensinya diukur selalu di bawah 140, gulanya di bawah 200, kolesterol LDL di bawah 55, jangan gemuk. Ya, saya sudah hamil 4 kali dan berusaha nggak gemuk. Ya, jadi jaga makanan, pilih makanan, hidup sehat dan hidup baik, itu aja. Kalau makanan tuh sebenarnya seberapa ngaruh sih, Dok? Sebenarnya kalau saya makan sesuatu, ada kemasan, saya selalu baca isinya. Jadi jangan mudah ini, kayak misalkan nih saya ngambil susu aja. Atau susu, saya selalu baca, ini gulanya berapa, kolesterolnya berapa. Kalau gulanya terlalu banyak, saya udah kayaknya nggak bagus deh. Jadi sadar apa yang kita makan dan seimbang antara yang kalori yang masuk dengan yang kita keluarkan. Ya tetap kita harus makan ya, tapi kalori itu kita harus keluar, banyak melangkah, 5.000 langkah setiap hari. Jadi 1, hidup sehat, 2, mikir yang baik, jangan overthinking. Itu aja. Makanan ya. Jadi sebenarnya penyakit itu dari makanan dan pikiran. Udah itu aja. Jadi kalau kita jaga makanan sama kita selalu positif, bermanfaat pada orang, ya insya Allah jauh lah dari penyakit jantung. Oke, dokter, kita sudah di satu segmen terakhir. Ini bisa disampaikan, dokter, closing statement gitu, karena ini perdana gitu juga dari program kita bersama dengan RSUD Smart Pamekasan. Berikut harapan dan segala yang ingin dokter sampaikan. Silakan, dokter. Ya, terima kasih Ibu. Harapan saya mudah-mudahan cath lab ini bisa bermanfaat, bisa di cover BPJS, kemudian bisa dikenal luas oleh masyarakat bahwa cath lab ini adalah harapan baru bagi orang serangan jantung dengan sumbatan total. Mudah-mudahan cath lab ini menjadi
layanan yang berluas ya, manfaat bagi kita semua. Itu aja. Oke, terima kasih Dokter Fitriatur Rida, SPJPK, FIHA, FAPSC. Betul ya dokter ya. Terima kasih untuk Ya, terima kehadirannya, kasih. untuk kesempatan luar biasa ini. Kalau konsultasi udah berapa ini dokter, saya luar biasa ilmunya. Dan dokter semoga bermanfaat, semoga harapan dokter juga Amin. bisa segera terrealisasi ya Amin, dokter terima ya. kasih. Amin. Semoga kita bisa ketemu lagi untuk Ya, berbagi amin, edukasi amin, kesehatan amin. lainnya Terima dokter. kasih banyak. Baik, terima kasih juga untuk kerabat Realita yang sudah bersama kami dalam rangkaian program Smart Health pada pagi hari ini. Saya Yudia Clarissa pamit undur diri. Stay healthy dan keep positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be smart, be healthy. Halo kerabat Realita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan